ventilation ya. Jadi dia menyesuaikan, alat ini menyesuaikan kebutuhan pasien ya. Jadi kita contoh ya. Jadi pasien biasa saya habis intubasi ini, dok pakai apa? Pakai ASV aja ya. Jadi pasien itu dimulai dari dia apnu karena obat-obatan yang kalian berikan sampai pasien itu punya nafas spontan, ventilator ini akan memberikan support yang sesuai. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi ideal body weight-nya. Nanti dia akan memberikan berapa persen minute volume ya. Ada yang tahu minute volume itu apa? Ya, ASV itu. Jadi ASV itu biasanya kita variabelnya persen minute volume, PIP, fraksi oksigen, triggernya sama ini apa nih? Oh, ini limitnya, limit tekanannya ya. Ada yang tahu minute volume apa? Nggak tahu juga. Kalau secara bahasa Indonesia apa? Minute volume. Volume satu. Jadi volume satu batu adalah ideal volume yang kita hirup atau kita ekspirasikan dalam 1 menit. Jadi rumusnya adalah ideal volume itu kan yang kita hirup kali nafas nih dikali RR-nya dalam 1 menit ya. Normalnya biasa kita sekitar 400 sampai 500 ya. Jadi kalau 1 menit ya kali aja RR kamu berapa? 12 sampai 20 contohnya. Itulah minute volume-nya. Jadi alat ini akan memberikan kebutuhan oksigen berdasarkan kita inginkan ya, berdasarkan keinginan kita dan menyesuaikan kebutuhan pasien. Jadi paling aman ya 100% ya. Jadi kebutuhan oksigen 100% pasien 100% itu kita berikan. Alat ini menghitungnya berdasarkan berat badan atau tinggi badan yang sudah kita input. Jadi jangan pernah salah ya, jangan asal masukin tinggi badan atau berat badannya. Jadi harus sesuai dengan pasiennya. Oke? Jadi kita ulang ya. Jadi pertama ASV itu jadi kamu harus, biasanya kan saya langsung kasih tahu ya pakai 100%. Terus PIP-nya. Nah, PIP ini tergantung ya. Jadi gini, kalau PIP itu membantu oksigenasi, membantu oksigen itu masuk ke dalam aliran darah kapiler paru. Ya, biasanya kondisi gimana? Kalau kondisi pasien dengan gangguan ataupun penyakit intrinsi paru kayak pneumonia, udem paru, kita butuh PIP yang lebih gede ya. Supaya apa? Supaya alveoli tadi yang umpamanya tertutup atau tertutup cairan itu kebuka dengan PIP. Cuman PIP yang terlalu gede juga tuh berbahaya ya. Biasanya jarang saya kasih PIP di atas 10 ya, karena bisa sama pasien nggak nyaman. Kebayang, kamu pernah nggak bikin PIP sendiri? Kalau kita mau bikin PIP sendiri tuh tarik nafas dalam, terus buang tahan setengah, nggak nyaman tuh ya, apalagi terus menerus begitu pasien. Biasanya kalau kita mau ngasih PIP yang gede, pasiennya harus tersedasi dengan baik ya. Jadi contoh pasien datang saturasi 70-60 ya, terus kita kasih oksigen 100%, masih saturasinya 80, biasanya saya akan naikin PIP. Jadi pertama pasien kita istirahatkan, kita sedasi, atau yang kedua kita lihat hemodinamik. Kenapa? Karena PIP yang tinggi akan mengganggu sistem kardiovaskuler. Kenapa? Kalau kamu tahan nafas, aliran darah masuk ke jantung itu akan menurun atau venous rhythm-nya akan turun. Jatuhnya apa? Kardiovaskuler akan turun, tensi akan terganggu, kamu bisa pingsan. Ya. Jadi kalau kamu main PIP itu lihat tensinya. Ya, kalau tensi nggak stabil, wah saya nggak saran ya, mendingan naikin fraksi. Jadi kalau saturasi turun, saturasi oksigen pasien itu rendah ataupun datangnya udah rendah, yang bisa kamu lakukan adalah naikin fraksi atau mainkan PIP. Karena PIP itu punya pengaruh ke kardiovaskuler. Kalau pasien datang dengan stabil, naikin aja fraksi oksigennya ya. Jadi bikin 100% dulu, nanti PIP-nya kamu naikin pelan, naikin PIP 6, 7, boleh ya. Tapi kalau tensinya drop, turun tiba-tiba kamu harus balikin ke 5. Tapi saturasi nggak naik dong, ya udah. Emang paru sudah terlalu jelek gitu ya. Jadi nanti kita cari cara lain. Gitu. Oke, jadi ASV itu dibutuhkan adalah unit volumenya berapa, paling aman langsung 100 aja ya. 100%. PIP-nya standar PIP manusia normal fisiologis itu 5. Fraksi oksigen tergantung kebutuhan ya. Jadi lihat saturasi perifernya berapa. Terus
Trigger. Nah, trigger ini gini. Trigger ini adalah seberapa mesin ini sensitif terhadap permintaan atau respon pasiennya. Contoh, semakin tinggi trigger, usaha pasien itu untuk dibantu sama mesin itu akan lebih besar. Jadi contoh kalau pasiennya lemas atau hampir apno gitu ya, pasti triggernya itu yang kecil, bikin satu. Ya. Kalau pemain napasnya terlalu heboh sampai fighting, kamu bisa naikin. Ya, kenapa? Jadi supaya dia butuh usaha lebih besar untuk dibantu sama mesin. Tapi itu bisa jadi dua, bisa pasien makin gelisah atau pasiennya makin jadinya terkendali, bisa ada dua. Jadi kamu harus lihat juga. Kalau pasiennya jadi makin ngap-ngapan ya mungkin butuh sedasi dia. Ya. Jadi jangan makin digedein. Berarti kalau nggak dia tidak tidak ngikutin ventilatornya ya mungkin memang dia butuh disedasi ya. Jadi bisa begitu arahnya. Terus itu aja paling tadi ya. Tadi mode. Kok dia nggak mau itu sih Bang? Dikonfirm dulu dong. Oh, ini perform data tadi. Oh gitu ya. Oke. Di situ. Kalau yang limitnya nggak usah diutak-atik. Jadi hanya butuh 3 variabel ya, 4 lah. 4. Kalau ini nanti tergantung. Ya. Oke. So simple ya. Jadi disiapin sama perawat. Nanti disetting sama perawat sama dokter bisa kerja sama. Nah, biasanya kalian sudah datang tuh laporan dok AGD-nya begini, jelek nih contohnya. Nanti begitu intubasi, 30 menit setelah intubasi, sebaiknya langsung di AGD ulang ya. Jadi yang bisa kita ubah apa nanti FiO2-nya sama mungkin kita butuh PIP atau enggak. Ya, atau kita nanti minute volumenya juga ya. Kadang-kadang contoh minute volumenya 100 tapi PCO2-nya rendah. Ya, berarti kita nggak boleh banyak-banyak kasih minute volumenya ya. Karena minute volume kalau tinggi, CO2-nya akan terbuang banyak, kalau udah rendah, jadi kita harus sesuaikan. Atau butuh sedasi atau enggak. Jadi AGD pasca intubasi itu penting, ya. Itu kita melihat atau kita menyesuaikan kebutuhan pasien dan setting ventilator berikutnya. Dan memang minimal sekali sehari itu harus di-adjust, ya. Bisa saja fraksi oksigen hari 60, mungkin besok kita cuma bisa turunkan jadi 50 atau 40. Oksigen itu kayak obat ya, berlebihan bisa overdose ya. Overdose mungkin nggak bikin mati, tapi dia bikin kerusakan pada paru, bisa bikin fibrosis, bisa telektasis, jadi tetap harus disesuaikan ya. Jadi makanya itu fungsinya AGD itu tiap hari itu harus dicek ya. Kalau kamu pagi boleh ya. Atau sesuai indikasi, contoh kalau pasien tadi CM menurut tiba-tiba jadi nggak sadar, bisa jadi CO2-nya meningkat, ya mungkin kita ventilasi nggak cukup. Jadi tetap harus diperiksa sesuai indikasi atau minimal sekali sehari, ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Ya, jadi simple ya. Jadi nggak ada lagi alasan dok orang ACO turun lah dok. Ya. Gitu. Sebenarnya harus bisa. Dan kedua sebenarnya paling penting pencatatannya juga. Ada pencatatan mungkin di keperawatan ya. Modenya sudah ada, variabel juga itu doang. Ya, menit volumenya dicatat, PIP-nya berapa, fraksinya berapa. Yang akan kita iterasi nanti biasanya kalau mode ASP biasanya dia menit volume sama fraksi. Ya. Seperti itu. Mode yang lain perlu tahu nggak dok? Kayaknya nggak perlu banget ya. Karena yang penting kalian tahu ini aja. Karena ini bisa mensupport pasien dari apno sampai pasien itu nafas spontan. Ya. Jadi dia sudah diprogram seperti itu. Ya, jadi kalau contoh nih pasiennya nafas sudah enak, dia nggak akan ngasih bantuan banyak. Dia hanya memfasilitasi, begitu dia nafas, dia akan fasilitasi dikit. Tapi kalau dia tertidur, minute volumenya turun, dia akan bantu supaya menyampaikan ke minute volume. Jadi gitu. Mode cerdasnya si Hamilton itu. Ya. Nanti kalau di IGD itu, kalau di ICU nanti baru nanti saya adjust ya. Kapan saya bikin spontan, kapan enggak. Nanti orang ICU udah. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanya atau masih bingung terkait